A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, bari'il khalaiqi ajmain, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Abil Qasimil Mustafa Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ikhwani at-talaba, aqulu lakum jami'an assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan antum dan keluarga antum diberikan kesehatan dan kemudahan dalam segala urusannya. Dan juga mudah-mudahan antum selalu tetap semangat dalam mengikuti proses belajar mengajar secara daring ini. Nah, sebelum kita melanjutkan pembahasan selanjutnya, maka setidaknya kita bisa mengingat kembali pembelajaran sebelumnya, yang dimana pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang pembahasan abwabul fi'li tsulats, yaitu tentang pembahasan bab-bab fi'il sulasi, yang dimana fi'il sulasi terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada al-mujarrad, yang kedua adalah al-mazid. Al-mujarrad mempunyai 6 wazan atau 6 bentuk. Yang dimana yang pertama adalah fa'ala yaf'ulu, yang kedua adalah fa'ala yaf'ilu, yang ketiga adalah fa'ala yaf'alu, yang keempat adalah fa'ila yaf'alu, yang kelima adalah fa'ula yaf'ulu, yang keenam adalah fa'ila yaf'ilu. Inilah 6 wazan atau 6 bentuk yang dimiliki oleh fi'il sulasi mujarrad. Mudah-mudahan untuk bisa menghafalnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pembahasan abwabul fi'li tsulasi mazid, yang dimana pembahasan yang kedua yaitu adalah pembahasan tentang bab-bab fi'il sulasi mazid. Saya ulangi lagi di sini, abwabul fi'li sulasi, fi'il sulasi terbagi menjadi dua, al-mujarrad, yang kedua adalah al-mazid. Fi'il sulasi mazid di sini mempunyai 3 bab atau 3 bentuk. Yang pertama adalah mazid rubai, yang kedua adalah mazid khumasi, yang ketiga adalah mazid sudasi. Inilah 3 bab atau 3 bentuk yang dimiliki oleh fi'il sulasi mazid. Selanjutnya kita akan membahas tentang yang pertama kali, yaitu adalah fi'lu tsulati mazid rubai, yaitu fi'il sulasi mazid rubai. Apa definisi fi'il sulasi mazid rubai? Yaitu adalah fi'il yang terdiri dari 4 huruf, yaitu 3 huruf adalah kata asli, lalu ditambah dengan 1 huruf. Insyaallah kita akan bahas setelah ini. Adapun huruf tambahan yang berada di fi'il sulasi mazid rubai, yang pertama yaitu berupa hamzah qata atau hamzah qat'i, yaitu yang berada di sebelum fa fi'ilnya. Yang kedua, huruf tambahannya adalah huruf yang sejenis yang berada di ain fi'il. Huruf tambahan yang ketiga adalah alif, yaitu yang berada setelah fa fi'ilnya. Inilah huruf tambahan yang berada di fi'il sulasi mazid rubai. Nah, mazid rubai atau fi'il sulasi mazid rubai ini mempunyai 3 wazan atau 3 bentuk. Yang pertama wazannya yaitu adalah af'ala, yang kedua adalah fa'ala, yang ketiga adalah fa'ala. Inilah 3 wazan yang dimiliki oleh fi'il sulasi mazid rubai. Kita lihat mauzun yang mengikuti wazan af'ala, yaitu saya contohkan di sini adalah lafaz akroma. Mauzunnya adalah akroma, af'al. Az-ziyadah ini adalah huruf tambahan yang berada di wazan af'ala atau di fi'il sulasi mazid yang berada di wazan af'ala,
yaitu huruf tambahannya adalah berupa hamzah, ya, berupa hamzah. Maknanya atau artinya akroma adalah memuliakan. Al aslu, asal kata dari akroma atau 3 kata asli dari akroma yaitu adalah karumah. Ya, kita lihat, antum lihat di sini. Terus contoh yang kedua, au'ada. Au'ada yu'idu. Ya. Ini contoh yang kedua, mauzun yang mengikuti wazan af'ala. Az-ziyadah, huruf tambahannya yaitu sama, yaitu berupa hamzah yang berada di awal kata, ya, atau di sebelum fa fi'il. Kita lihat yang al makna yang artinya au'ada adalah mengancam atau menakut-nakuti, ya. Kata asli, ya, atau 3 huruf asli dari au'ada adalah wa'ada. Kita lihat, waw adalah fa fi'il, ain adalah ain fi'il, dal adalah lam fi'il. Kita lihat hamzah yang berada di mauzun yang mengikuti wazan af'alah ini adalah hamzah kotok, ya, hamzah kotok yang di sini adalah huruf tambahan yang berada di sebelum fa fi'il. Nah, inilah mauzun yang mengikuti wazan af'alah. Selanjutnya kita lihat mauzun yang mengikuti wazannya fa'alah. Ya, saya contohkan di sini mauzunnya yang pertama adalah farroha. Ya. Az-ziyadah huruf tambahannya adalah tad'iful ain, ya, yaitu apa? Mentasdidkan ain. Karena ada dua huruf yang sama dan salah satunya mati, maka harus digabung, harus dijadikan tasdid. Artinya adalah menggembirakan. Ya. 3 asal katanya adalah farihah, farroha. Ya. Kita lihat diambil dari kata farihah. Ya. Ini adalah mauzun yang mengikuti wazan fa'alah. Contoh yang kedua, yassaro. Ya. Mauzunnya yassaro. Huruf tambahnya sama, tad'iful ain, yaitu mentasdidkan di ain fi'ilnya. Ya. Artinya adalah memudahkan. Asal katanya, ya, al aslu, asal kata dari lafadz yassaro yaitu adalah yassaro. Ini adalah mauzun yang mengikuti wazan fa'ala. Kita lihat contoh mauzun yang mengikuti wazan fa'ala. Di sini saya contohkan adalah mauzunnya adalah qatala, yang artinya saling membunuh, dan huruf tambahannya adalah alif. Ya. Dan juga asal katanya adalah qatala, diambil dari kata qatala. Yang huruf tambahnya kita lihat yaitu alif yang berada setelah fa fi'il, yaitu qatala, karena dia mauzunnya mengikuti wazannya yaitu wazan fa'ala. Contoh yang kedua adalah nasoro. Huruf tambahnya alif yang jatuh setelah fa fi'il, ya. Artinya adalah saling menolong. Diambil dari kata nasoro. Inilah 3 wazan yang dimiliki oleh fi'il sulasi mazid rubai. Nah, selanjutnya pembahasan selanjutnya yaitu adalah fi'il sulasi mazid khumasi. Itu adalah fi'il sulasi mazid khumasi. Apa definisi dari mazid khumasi? Yaitu definisinya adalah fi'il yang terdiri dari 5 huruf atau dalam kurung 3 huruf adalah kata asli, lalu ditambah dengan 2 huruf. Kita lihat di sini huruf tambahan. Ya, huruf tambahnya yang pertama adalah hamzah wasol dan nun yang berada sebelum fa fi'il. Huruf tambahan yang kedua adalah hamzah wasol yang berada sebelum fa fi'il dan tak setelah fa fi'il. Huruf tambahan yang ketiga adalah hamzah wasol sebelum fa fi'il dan huruf sejenis di lam fi'ilnya, yang berada di lam fi'ilnya. Huruf tambahan yang keempat adalah tak
sebelum fa fi'il dan huruf yang sejenis yang berada di ain fi'ilnya. Huruf tambahan yang kelima adalah ta sebelum fa fi'ilnya dan alif setelah fa fi'ilnya. Kita akan lihat setelah ini ya. 6. Fi'il sulasi mazid khumasi ini memiliki 5 wazan ya, atau 5 bentuk. Yang pertama adalah wazan in fa'ala, yang kedua adalah wazan if ta'ala, yang ketiga adalah wazan if Allah, yang keempat adalah wazan tafa'ala, yang kelima adalah wazan tafa'ala. Kita lihat wazan yang pertama yaitu adalah wazan in fa'ala ya. Inilah mauzunnya yaitu adalah inkasaro ya. Inkasaro. Ziyadah yaitu hamzah dan nun. Kita lihat hamzah ini namanya adalah hamzah wasol, bukanlah alif ya. Ada perbedaan antara hamzah dan alif yang insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas apa itu hamzah qat'i dan hamzah wasol dan apa itu alif. Dan ini bukanlah alif akan tapi ini namanya adalah hamzah wasol ya. Kita lihat hamzah wasol dan nun, tambahnya nun yang berada sebelum fa fi'il ya. Fa fi'ilnya karena kata asli dari inkasaro yaitu adalah kasar yang artinya adalah pecah. Inilah mauzun yang mengikuti wazan in fa'ala. Wazan yang kedua adalah wazan ifta'ala, yaitu adalah mauzunnya ijtama'ah. Huruf tambahnya adalah al-hamzatu wa ta, yaitu hamzah dan ta. Kita lihat hamzah wasol yaitu yang berada sebelum fa fi'il dan ta yang berada setelah fa fi'il atau berada sebelum di ain fi'ilnya. Karena kata ijtama'ah asal katanya adalah jamaah yang artinya adalah berkumpul. Inilah mauzun ijtama'ah yang mengikuti wazan if ta'ala. Wazan yang ketiga adalah if Allah. Kita lihat mauzunnya adalah ihmarro contohnya. Saya contohkan ihmarro. Kita lihat al-hamzatu wa tad'iful lam, yaitu huruf tambahnya adalah hamzah yang berada sebelum fa fi'ilnya ya. Wa tad'iful lam dan mentasdidkan yang berada di lam fi'ilnya yang diambil dari kata hamiro yang artinya adalah menjadi merah ya. Ini adalah mauzun yang mengikuti wazan if Allah. Yang keempat, wazan yang keempat adalah tafa'ala. Saya contohkan mauzunnya di sini adalah ta'allama. Ta'allama huruf tambahnya adalah ta wa tad'iful ain, yaitu ta yang berada di sebelum fa fi'il. Tad'iful lam dan huruf tambahannya juga berada mentasdikkan yang ada pada ain fi'il yang diambil dari kata asal alimah yang artinya adalah belajar. Inilah mauzun ta'allama yang mengikuti wazan tafa'ala. Yang kelima wazan tafa'ala ya, saya contohkan di sini mauzunnya adalah tahosoma ya. Huruf tambahnya adalah ta yang berada di awal kalimat atau sebelum fa fi'il dan alif tambahannya yang berada setelah fa fi'il atau berada di sebelum ain fi'ilnya yang berupa shad di sini untuk lihat ya. Asal katanya yang diambil dari kata khosoma yang artinya adalah saling bermusuhan. Inilah 5 wazan yang dimiliki oleh fi'il sulasi mazid khumasi. Nah, itulah pembahasan tentang fi'il sulasi mazid rubai dan fi'il sulasi mazid khumasi. Dan untuk
pembahasan fi'il sulasi mazid sudasi, insya Allah kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Dan mudah-mudahan bisa antum pahami. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat khususnya bagi saya dan antum semua. Hada minni mastata'tum. Wassalamualaikum warahmatullahi